warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah akan mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Ribyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yajma'u khalqahu bi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu faya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum
la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'mala bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha muttafaqun alaih. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan babul khauf, bab memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dalam proses penciptaannya. Kita ini manusia, dalam proses penciptaan kita sebagai manusia ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung blok ibu hamil isinya bayi, enggak. Ini yang prosedur normal. Bagaimana proses penciptaannya? Yujma'u khalqu bi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Selama 40 hari dalam rahim seorang ibu, penciptaan seseorang itu 40 hari masih berupa nutfah. Nutfah itu biasanya diartikan sperma, air mani. Sperma yang sudah bercampur dengan sel telur dari seorang ibu. 40 hari belum berbentuk apa-apa, masih berupa cairan nutfah. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya nutfah itu berubah karena berproses menjadi alaqah. Alaqah itu biasa diartikan segumpal darah. Nutfah, alaqah, proses. Kayak orang bikin tape juga kan berproses. Sekian hari masih singkong, pada beberapa waktu berubah menjadi agak lembek-lembek, ujung-ujungnya lembek banget. Awalnya masih asam, lama-kelamaan manis. Itu tape. Manusia juga begitu. 40 hari alaqah, 40 hari nutfah, 40 hari berikutnya alaqah. Selanjutnya tsumma yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya baru berbentuk mudghah, segumpal daging, atau dalam bahasa biologinya disebut zigot. Sudah berbentuk tapi masih semacam daging, belum tumbuh sebagai seorang bayi, belum. Berapa itu tadi? 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Total 40 kali 3 120 hari. 120 hari kurang lebih 4 bulan baru tuh berbentuk mudghah, zigot. Ini biasanya nih kalau udah berbentuk mudghah, ada aja orang yang disebut masa ngidam. Kan kalau orang ngidam di awal-awal kehamilan, kalau seminggu 2 minggu kehamilan belum, masuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru ngidam. Ngidamnya yang aneh-aneh. Lihat nasi muntah, lihat makanan muntah, bahkan lihat lakinya sendiri muntah. Ini aneh nih orang ngidam.
nggak kedetek dengan ilmu pengetahuan. Tapi kita lihat duit segepok kagak muntah dia. Saya belum pernah lihat, belum pernah dengar orang ngidam nggak mau lihat duit kan. Kalau nggak mau lihat lakinya sering, banyak lah kawan-kawan kita cerita. Oh, kalau kita pulang, wah, lu pergi jauh-jauh bang. Lihat nasi muntah. Jangan kata makan, baru nyium nasi muntah. Ada kawan kita lihat tahu yang putih itu muntah dia. Cuma lihat 100.000 segini, 50.000 segini, jejer di depannya melotot dia. Itu makanya orang ngidam gak masuk akal. Tengah malam minta dicariin rujak. Gimana cari rujak tengah malam? Siang-siang minta dicariin sekuteng. Kan susah ya begitu. Tuh orang ngidam tuh modelnya macam-macam. Lakinya turutin aja lagi. Cari rujak tengah malam, cari sekuteng siang-siang, di mana ada? Dan kadang-kadang yang diminta yang kagak musim. Saya pernah ingat ini, saya pernah mencarikan ngidaman adik saya itu manggis di saat nggak musim. Ya kalau lagi musim mah gampang, manggis di saat nggak musim. Alhamdulillah saat itu saya lagi pergi ke daerah Bandung, Cibides, Patengga, ketemu ada yang jual. Alhamdulillah. Saya nggak bilang buat orang hamil, kagak, takut dimahalin soalnya. Nah setelah 120 hari, summa yursalul malak, kemudian diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaquhu fihi ruha. Itu mudghah yang sudah 120 hari Allah tiupkan ruh padanya. Berarti sudah hidup. Sudah hidup sebagai calon bayi 120 hari. Makanya udah mulai terasa gerak-gerak. Kata yang hamil, saya sih gak pernah hamil. Kata yang hamil udah berasa gerak-geraknya, udah mulai. Bahkan kalau dalam kedokteran itu, kalau udah 120 hari di USG baru kelihatan. Kalau masih di bawah itu belum kelihatan. Bergerak-gerak kenapa? Karena Allah sudah tiupkan ruhnya sebagai calon bayi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat yang diutus tadi oleh Allah diperintahkan untuk mencatatkan buat calon bayi tadi 4 urusannya, 4 perkara dalam kehidupannya dicatat. Dalam bahasa kita tulisan takdir. Kita ini tulisan takdir kita sudah tercatat saat usia kita baru 120 hari dalam kandungan ibu kita. Model bagaimana udah jelas catatannya. Apa yang dicatatkan oleh malaikat dari takdir kita, bikat birizkihi, dituliskan tentang rezeki kita kayak gimana ya. Termasuk rezeki kita itu adalah usia kita, itu rezeki itu. Kemampuan kita bernapas Allah udah catat tuh sampai usia berapa. Ada yang 90 ya 90, ada yang 70. Ada yang masih di dalam kandungan udah meninggal dunia, udah ada catatannya. Ada yang baru lahir langsung meninggal, ada juga. Ada yang seminggu Allah kasih menghirup dunia, ada semua. Lengkap tuh rezeki kita dalam urusan ajal kehidupan kita tercatat dengan rapi. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kagak bisa maju, kagak bisa mundur. Udah ajalnya. Ini penting nih.
Dalam pemahaman tauhid kita ini perlu dipegang dalam-dalam tentang rezeki kita. Baik rezeki berupa harta kekayaan perlu kita tanamkan dalam-dalam supaya apa? Supaya kita tidak menghujat Tuhan dan tidak juga menginginkan yang bukan punya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tatamannu ma faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din." Jangan ngarepin sesuatu yang Allah sudah lebihkan buat orang lain dibandingkan yang lainnya. Kita ini kan macam-macam rezekinya. Ada yang Allah kasih rezeki punya rumah sendiri, punya banyak tabungan, punya mobil, punya motor, punya istri. Gak tanggung-tanggung 2 lagi istrinya. Kan itu rezeki itu. Ada yang Allah takdirkan gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya motor, gak punya semua, termasuk istri dia gak punya. Ada takdirnya Allah berikan begitu. Nah ketika kita manusia memahami ini sebagai sebuah ketentuan Allah, kita gak gampang menghujat, nggak gampang juga nyala-nyalain Allah. Ketika tertimpa musibah misalnya kematian keluarga kita, orang yang kita sayang, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup, kita nggak gampang menghujat, ya kenapa sih saya lagi sayang-sayangnya kau cabut ya Allah nyawanya. Ya kenapa sih saya sudah berusaha maksimal memberikan pengobatan buat orang tua saya, kenapa kau cabut juga nyawanya ya Allah? Enggak begitu. Tugas kita manusia menjalani ikhtiar maksimal, tetap ujung-ujungnya takdir. Dan takdir itu urusannya adalah hak prerogatif Allah. Allah yang berkuasa nentuin mau bagaimana kek. Rezeki kita dia udah ditakdirkan. Kalau memang Allah takdirkan rezeki kita cuma segitu, mau diusahain sampai pundak kita lecet, kaki kita pegel-pegel, rezeki kita dalam bentuk harga segitu, ya segitu, nggak bakal lebih. Tapi ada yang Allah takdirkan cuma duduk doang, uncak-uncak kaki, duitnya banyak, ada nggak? Orang yang cuma uncak-uncak kaki dapat duit, ada nggak? Ada. Siapa? Tukang permak lepis, cuma tiba uncak-uncak kaki dapat duit. Itulah takdir. Ada yang kelihatannya nggak kerja, cuma duduk-duduk doang, megang-megang tanaman, tapi dapat duit. Ya emang kerjaannya jual tanaman. Kayak bos gitu. Masya Allah. Coba nongkrong-nongkrong doang di pinggir jalan, duitnya banyak. Ada yang begitu. Ada yang nyari rezekinya apa? Berkeringat-keringat. Mohon maaf, yang keringatan bukan badannya doang, bukan kepalanya doang, kaki-kakinya keringatan. Dapatnya segitu-gitu juga. Memang sudah bikin birizkihi, Allah sudah tuliskan kadar rezeki yang dia bisa terima. Syukuri aja udah. Gak usah menghujat, gak usah nyalahin Tuhan. Ya Allah enak banget ya jadi dia berangkat kerja siang, sebelum maghrib udah di rumah, duitnya ada aja. Saya berangkat gelap, pulang gelap, segini-gini juga. Enggak begitu. Wala tatamannu ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Udah, masing-masing sudah punya ketentuannya. Mohon maaf, orang-orang yang mungkin rezekinya kurang bagus dari segi harta kekayaan di dunia, saat ini iri kepada yang kaya-kaya. Enak ya jadi Ustaz Agus, duitnya banyak. Enak ya jadi Ustaz Asmari, duitnya ada di mana-mana. Mikirnya begitu tuh. Yang lagi nggak punya duit sekarang di dunia, tapi ntar di akhirat gantian. Yang kaya-kaya justru iri sama yang miskin. Enakan jadi dia, duitnya nggak banyak, hartanya nggak banyak,
pertanyaan Allah yang diberikan kepadanya kagak banyak, hisabnya nggak rumit, jalan ke surganya duluan. Di dunia orang miskin banyak iri kepada orang kaya, entar di akhirat orang kaya banyak iri kepada yang miskin. Terserah mau ngirinya di dunia atau di akhirat. Ente mau ngiri di dunia atau di akhirat? Mau ngiri di dunia atau di akhirat? Nggak usah ngiri. Tapi itu kan naluri manusia. Ngelihat orang naik mobil bagus kan ada rasa enak jadi dia naik mobil bagus segala macam, mau jalan-jalan tinggal berangkat, mau makan enak tinggal pilih. Ada naluri manusia rasa kepinginan itu. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, kuncinya syukuri. Dikasih kaya syukur, dikasih miskin juga syukur, dikasih banyak duit syukur, dikasih duitnya nggak banyak juga syukur. Yang penting masih pada hidup. Satu, Allah catatkan rezeki buat kita. Wajali, Allah catatkan ajal kita, yang tadi termasuk rezeki itu jodoh kita itu rezeki itu. Ada yang jodohnya cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang hampir empat. Itu jodoh, itu rezeki itu. Yang kedua Allah catatkan ajal, usia kita Allah udah tentuin. Mau bagaimanapun usaha kita maksimal, sampai berobat ke Singapura sekalipun, berobat ke luar negeri, Shinsei kita datengin, tabib kita samperin. Kalau udah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal ya udah, mau bagaimana kek. Padahal sudah saya berikan pengobatan yang luar biasa Ustaz. Dokternya bukan lagi dalam negeri, luar negeri. Gak 1-7 orang dokternya. Meninggal, ya meninggal juga udah. Dokter gak bisa melawan kematian. Tapi Shinsei gak bisa melawan kematian. Udahlah, kita jalani aja masing-masing. Ajal kita udah jelas. Mau bagaimana juga, kalau emang jatah usia kita sampai 80 tahun, biar kata dari 40 udah sakit-sakitan, gak mati-mati juga. Jatah usianya 80 tahun, gak bakal mati walaupun udah 40 tahun sakit-sakitan, ntar puyeng, ntar kolesterol, ntar gula, ntar jantung, ntar cuci darah. Jatah usianya 80 tahun, manja. Tapi kalau yang jatah usianya cuma 48, walaupun kelihatan sehat, ya mati. Jatah usianya 50 tahun, segar gugur, mati ya mati. Status usia berapa? 51. Berarti jatahnya mungkin masih panjang kali ya. Kalau yang jatahnya 63, 51, ya tinggal 12 tahun lagi, 1 Agustus. Mau nikah lah sekarang. Pokoknya udah urusan aja, udah urusan Allah dah. Kita mah timbang jalanin doang. Jangan pernah pikirin kapan kematian datang ke kita. Jangan pernah pikirin kita meninggal kapan dan di mana. Yang perlu kita pikirin, saat meninggal kita lagi melakukan apa, setelah meninggal dunia kita bawa apa, yang perlu kita pikirin. Ya mati mah kita mau pikirin, mati gak dipikirin, mati. Siap mati, mati gak siap, mati udah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat yang lain Allah katakan aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah.
Yang namanya kematian, lari menghindar semua, tetap untuk kematian akan datang. Ayat yang lain Allah katakan, dimanapun kamu tinggal, pasti kematian itu akan menjumpai kalian, sekalipun berada di dalam bunker, di dalam tempat yang terlapiskan oleh peluru. Mati udah. Jadi orang Islam gak perlu takut mati. Mau ngapain? Takut mati nggak boleh, berani banget juga jangan. Saking beraninya, takdir saya nyebrang gak pakai tengok kanan kiri juga, kalau belum mati gak bakalan mati. Beli namanya kalau begitu. Ya benar, memang takdir Allah. Kalau ditakdirkan mati, mati. Kalau nggak ditakdirkan mati, nggak bakal mati. Tapi kita harus usaha dan ikhtiar. Takdir itu batasannya adalah usaha terakhir manusia, itu namanya takdir. Mentang-mentang kita yakini Allah yang menentukan kematian kita, naik motor sembarangan, nyebrang jalan gak pakai lihat kanan kiri, main jalan-jalan aja. Kok nyebrang begitu amat? Ya kalau nggak Allah takdirin ditabrak juga nggak bakal ketabrak. Kalau Allah nggak takdirin mati juga nggak bakalan mati. Ya itu namanya pemahaman yang salah. Harus ada ikhtiar. Jadi ajal kita sudah dicatat oleh Allah, dan kita nggak tahu kapan sampainya. Yang penting jalanin aja. Wa amalihi, amal perbuatan kita sudah Allah takdirkan. Bagaimana kerjaan-kerjaan kita di dunia sudah Allah tentuin. Modelnya bagaimana, kumpulnya apa siapa, kerjaannya apa aja, sudah Allah tentuin. Maka orang-orang yang Allah takdirkan kebaikan buat dia nanti di akhirat, itu sudah tersetting sejak hidupnya di dunia. Orang kalau sudah ditakdirkan baik oleh Allah, ditakdirkannya surga oleh Allah, jalan hidupnya udah diarahin ketemu sama yang baik-baik aja. Seandainya sekalinya pun pernah belok, seandainya sekalinya pun pernah kotor, pernah gelap, entah suatu saat Allah bakal kembalikan ke jalan yang lurus, bertemu dengan komunitas-komunitas kebaikan yang akhirnya mengantarkan dia menjadi orang yang baik dan soleh. Orang kalau Allah takdirkan surga, segen aja maksiat, segen aja. Nggak ada channelnya, nggak ada linknya, nggak ada tautannya. Bawahnya diajak yang nggak bener, ogah aja. Bang, datang yuk, soalnya ada dangdutan, Pak Milis. Oh, kalau Pak Milis yang main panggungnya itu gede banget. Mayan bang, itu bisa nyawer. Ini kalau orang-orang yang Allah karakterkan kebaikan buat dirinya, nggak nyangkut tuh, nggak ada lu aja berangkat buat kaget. Begitu pula sebaliknya, orang yang kalau sudah Allah takdirkan dia keburukan, dia aja kebaikan sulit, kagak nyangkut. Bahwa habis maghrib pada kerja kagak ada sih, nggak kemana-mana. Berangkat ngaji bang, temenin saya ke alat doang. Ya, gue pengen sih, cuma kadang kaki gua kalau dibuat napuk rada sakit. Ada aja kesana. Bang, habis maghrib malam minggu kalau nggak kemana-mana ngaji bang di Segom atau saya samper. Ya aku pengen sih, pengen banget ngaji. Cuman kan Masjid Al-Istiqomah tuh masjidnya di atas. Saya kalau buat naik tangga dan tuh rada gilu. Ada aja alasannya. Coba diajak yang lain, bang. Yang kakinya rada susah dilipet nih, yang alasannya kalau buat silat rada sakit, besok Sabtu paginya ajakin
Bang, Sabtu siang nggak kemana-mana. Kagak saya nggak kemana-mana. Sabtu Minggu libur. Ya udah Bang, jam 7, jam 8 saya jemput dah. Kemana? Mancing di Ciganjur. Oh siap. Padahal tadi katanya kakinya susah dilipat. Emang kalau orang mancing diri kan duduk dilipat kakinya, nggak ngapain-ngapain tuh. Kuat. Minggunya Bang, sorry Bang, di Cilandak ada dangdutan Bang, artisnya semok. Cuma kita nyawernya kudu ke atas Bang, naik panggung. Wah yuk berangkat, mumpung gue lagi banyak recehan. Kan sana naik tangganya, naik panggung kan pakai ada tangganya. Betul sedang sih, ada tangganya. Oh dia apal banget. Pada naik tangga, sama naik tangganya. Cuma yang satu kayaknya gampang banget, yang satu berat banget. Karena Allah sudah tuliskan, catatkan buat dia, ini orang karakternya bakal kemana. Kalau buat yang baik-baik, calon surga gampang, diajak kebaikan gampang aja udah. Tapi kalau yang memang berat, susah. Kalau yang takdirnya adalah nggak masuk surga, diajak bagaimanapun berat. Emang sudah begitu aturan. Ada aja penghalangnya, ada. Diajak sedekah susah, emang berat. Diajak sedekah 200-300 ribu berat banget. 200-300 ribu. Diajak buat korban 2 juta, 3 juta berat. Karena memang tautannya nggak connect dengan tujuan akhirnya. Tapi kalau yang connect, oh gampang, cepet. Kayak panitia, ini buat korban kurang nih, ente mau masuk ke berapa duit? Ya buat ente 2 juta dah, beres. Cepet. Karena connectingnya adalah kebaikan. Kalau connectingnya bukan kebaikan, connectingnya adalah tidak surga, biar kata udah diobrol juga susah. Kan kita itu di Masjid Al-Istiqomah kadang-kadang suka ngobrol tuh di akhir-akhir yang mau korban, yang penting masuk lengkap 7 nutupin buat bayar korban atau gimana caranya. Yang tadinya 3,5 juta kita obrol 2,5 juta. Udah kita obrol Bang, 2 juta nih buat korban. Gue pengen sih, cuma bagaimana ya, duitnya lagi gak ada. Beneran gak ada duitnya. Iya, ya udah, kapan-kapan tahun depan. 2 hari kemudian TV-nya rusak, langsung beli itu yang 32 in. Harga TV 32 in berapa? Nggak nyampe. 32 in merek Polytron yang sudah Android 3.400.000, yang merek sarap 3.200.000, Changhong 2.900.000, Wow 2.750.000. Gue habis ke hari-hari soalnya udah survei harganya kan lebih mahal dari yang tadi di bang 2 juta buat korban. Susah gak ada connectingnya. Bila buat TV bisa. Tuh hati-hati, maka kita bisa mengukur diri kita. Kalau gampang diajak kebaikan, insya Allah arahnya memang baik di akhirat nanti. Tapi tatkala diri ini susah untuk diajak kebaikan, khawatirnya diri ini ujungnya di akhirat keterangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaqiyun aw sa'idun, tuh Allah sudah tentukan tuh orang hidupnya bakal susah atau senang, atau nanti di akhirat dia bakal susah atau senang, bakal surga ke neraka. Kita semua udah ada takdirnya, catatannya. Siapapun di antara kita yang bakal masuk surga, ada catatannya di sisi Allah. Siapapun di antara kita yang bakal menerima azab Allah, ada catatannya semua.
Berarti kalau memang udah ada catatannya, ya buat apaan saya ibadah capek-capek? Kalau ujung-ujungnya ternyata takdir saya neraka, ya ibadah saya jadi sia-sia dong. Ya buat apaan saya ibadah kalau memang takdir saya bakal masuk surga? Tentunya tanpa saya ibadah juga akan masuk surga. Ini pemahaman yang salah. Memang takdir kita sudah ditentuin, kita bakal ke surga, bakal ke neraka sudah ditentuin. Tapi kan kita nggak tahu. Emang kita tahu bakal ke surga? Emang kita tahu bakal ke neraka? Karena kita nggak tahu takdir kita bakal surga ataupun neraka, usaha maksimal dari sekarang. Apapun jalan menuju surga, jalanin walaupun berat. Apapun jalan ke neraka walaupun enak, tinggalin. Nah itu ikhtiar kita ya manusia. Udah bisa belum ya? Wallahi, demi Allah kata baginda Rasul, la ilaha ghairu, yang tidak Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Demi Allah kata baginda Rasul, ada orang yang ketika hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, sholat, puasa, berjemaah di masjid, sedekah, haji, umroh, sedekah. Ini kan amalan-amalan ahli surga. Bahkan saking seringnya dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga itu hanya zero, satu hasta, kurang lebih 60 cm. Dekat banget. Jangan kata ngelangkah, dijorokin udah masuk surga dia. Saking dekatnya dengan surga. Tapi apa? Fayasbiqu alaihi kitab, catatan Allah berbicara lain. Ini orang memang catatan Allah adalah masuk neraka. Akhirnya apa? Di ujung-ujungnya dia berbuat beramal amalan ahli neraka, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan maksiat, masuk neraka ke orang. Dan kisahnya ada dalam riwayat. Ada orang berjuang berjihad di jalan Allah, perang melawan kaum kafir, paling depan, paling maju, berani dia. Selesai perang, ditemukan orang ini meninggal dunia. Para sahabat mengatakan, oh mati syahid ya Rasul, surga nih. Ya orang kalau udah ikut perang, kan surga udah dekat banget sama dia. Orang yang meninggal syahid berperang membela agama Allah masuk surga. Apa kata Nabi? Enggak. Kok enggak? Kan mati syahid, dia matinya enggak syahid. Ketika lagi perang, dia banyak terima tusukan, banyak terima tebasan pedang, jatuh dia. Dalam keadaan begitu, dia ngarepin pengen mati syahid, ternyata gak mati-mati. Bayangin, gak mati-mati, luka ada di mana-mana, kan sakit banget. Akhirnya dia kagak tahan. Dengan rasa sakitnya itu dia gak tahan, dia hujamkan pedangnya sendiri ke tubuhnya sehingga meninggal dalam keadaan bunuh diri, gak jadi mati syahid. Tuh, contohnya ada ya. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'mala bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada orang kerjaannya maksiat mulu, sholatnya gak kerjain, puasa kalah 30 hari. Kan ada orang ini, lu kalah puasa berapa hari? Kemarin 1 hari gua lagi sakit. Oh ya udah, namanya uzur syar'i. Lu puasa kalah berapa hari? 2 hari kemarin pas pulang kampung. Oh ya udah, uzur syar'i.
Lu puasa kalau berapa hari? 30 hari. 30 hari bukan kalah, jebol. Kalah 30 hari sedekah gak pernah, maksiat doyan. Tempat judi di mana aja dia apa, tempat pelacuran di mana aja dia pernah datang. Minuman merek apa aja dia udah minum. Dari yang kata peci miring, Nusantara, Raja Wali, Ciuk yang murah-murah, sampai vodka, brandy, whisky, dia udah pernah minum semuanya. Sampai dia kata mabuk di tempat mana juga udah pernah. Tapi apa? Catatan Allah mengatakan dia masuk surga. Di ujung-ujung kehidupannya masuk hidayah kepada dirinya, tercerahkan otaknya, dia sadar kembali kepada jalan Allah. Akhirnya dia beristighfar, dia tobat, meninggal dunia dalam keadaan setelah tobat surga dia. Buktinya kan udah ada. Cerita bagaimana seseorang preman ngebunuh 100 orang. Bayangin 100 orang. Preman sini aja belum ada yang udah 100 orang. 100 orang dia bunuh. Judi di mana-mana, zina di mana-mana, mabuk dia paling doyan. Tercerahkan pikirannya, pengen hijrah, pengen mendapatkan sinar kebaikan. Akhirnya mendapatkan petunjuk dari seorang alim untuk pindah negeri, tinggalkan kemaksiatan, tinggalin teman ente, tinggalin kampung ente, tinggalin lingkungan ente. Berangkat dia pindah, di tengah jalan belum ngapa-ngapain, belum benar-benar ibadahnya, baru punya niat untuk hijrah kembali kepada Allah, meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya karena dengan niat kebaikan itu dia tinggalkan kemaksiatannya, masuk ke dalam surga. Biar kerok seumur hidupnya, hidayah Allah masuk dalam dirinya, surga dia dapatkan. Maka sebagai sebuah kesimpulan, kita gak pernah tahu takdir kita kayak gimana dan bagaimana. Terus konsisten berbuat kebaikan, usaha maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan cara beramal dengan amalan ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qawluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.